Pertemuan yang sebelumnya kita membahas soal 15 ya, di soal nomor 15 itu, soal yang terakhir kita bahas di pertemuan sebelumnya. Begitu. Nah, masih ingat dengan nomor 15 yang ditanyakan kan pola kalimat inti ya, sudah ya dibahas mengenai cara mencari pola kalimat yang sama. Jadi pola kalimat inti atau pola kalimat dasar berbeda ya dengan pola kalimat. Kita coba review sebentar gitu ya, walaupun kalian pasti masih ingat ya. Nah, jadi misal kalau pola kalimat, nah Ibu masih belum menemukan cara untuk memperkecil fontnya, ada yang tahu? Pola kalimat itu misal pola kalimatnya SPOK. Nah, pola kalimat intinya atau pola kalimat dasarnya atau pola dasar kalimatnya itu apa? Tinggal kita hilangkan keterangannya. Ya, inti dari sebuah kalimat itu tanpa menyertakan keterangan. Misalkan ada SPO pel, pel itu adalah pelengkap ya. Berarti pola kalimat intinya adalah SPO pel gitu ya. Begitu juga kalau SPPL misalkan, berarti pola SPPL pola kalimatnya, berarti pola kalimat intinya itu SPPL, gitu ya. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena kalimat inti itu dibentuk oleh fungsi pokok kalimat. Fungsi pokok kalimat itu ada apa saja? Ada subjek, predikat, objek, pelengkap. Nah, jadi keterangan itu bukan pokok atau bukan inti dari sebuah kalimat, hanya tambahan saja ya. Tambahan saja, keterangan tambahan saja gitu ya. Menambahkan informasi, informasinya itu berupa penyebabnya, akibatnya, informasi tempatnya di mana ya, waktunya kapan, itu tambahan saja kalau keterangan. Nah, jadi fungsi pokok kalimat ini yang membentuk kalimat inti itu ya, atau kalimat dasar seperti itu ya. Ada diistilahkan juga kalimat sederhana. Jadi keseluruhannya kalau fungsi kalimat ada apa saja, nah tinggal ditambahkan keterangan, ada subjek, predikat, objek, pelengkap sama keterangan. Nah, apakah semuanya harus muncul? Nah, tidak selalu muncul semua ya. Oke, kita lanjutkan itu pembahasannya sudah ya. Jawabannya yang mana sudah. Nah, jadi kita akan melanjutkan soal selanjutnya. Jadi ini Ibu untuk mengingatkan terakhir itu yang sebelumnya di soal nomor 15 ya. Masih kaji latih standar 1. Nah, sekarang nomor 16-nya untuk kaji latih standar 1. Kita bereskan kaji latih standar 1-nya ya. Nah, Ibu informasikan dulu kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung tanyakan pada saat Ibu menjelaskan seperti ini. Tiba-tiba kalian ingin diperjelas di bagian mananya atau kurang jelas penjelasannya, boleh disampaikan ya. Oke, sekarang kita bahas kaji latih standar 1 nomor 16. Yang ditanyakan untuk soal nomor 16, kalimat-kalimat berikut tidak efektif kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah apa? Yang dicari adalah kalimat yang efektif ya. Kan ini kalimat-kalimat berikut tidak efektif kecuali, berarti cari yang efektif. Apa itu efektif? Nah, izin Ibu ketikan di sini dulu ya. Kalimat yang efektif itu, nah, istilah lainnya adalah kalimat baku ya. Nah, apakah sudah pernah di pertemuan sebelumnya? Oke. Nah, kalimat yang efektif atau kalimat
yang baku ya. Jadi berbeda ya antara kata baku dengan kalimat baku. Kalau kata baku antara sistem dan sistem, mana yang baku? Mana kata serapan yang baku? Yaitu sistem ya. Antara risiko dan resiko, yang baku yang mana? Risiko. Ya, itu kalau dalam konteks kata baku atau kata serapan yang baku ya. Tuh. Kenapa risiko? Karena bahasa aslinya adalah risk ya. Nah, itu kalau itu kata serapan baku atau kata baku itu ya. Kalau kalimat baku atau kalimat efektif yang seperti apa penjelasannya? Nah, cirinya gitu ya. Syaratnya itu salah satunya minimal subjek predikat jelas. Contoh kalimatnya seperti ini, bagi siswa harus datang. Secara informasi kalian sebenarnya bisa memahami ini. Tapi secara kalimat ini tidak efektif, tidak baku. Kenapa? Tidak jelas siapa yang harus datang. Kenapa? Nah, subjek yang diharuskan datang tidak muncul. Bagi siswa itu menduduki fungsi keterangan. Kenapa keterangan? Di sini ada bagi. Bagi itulah preposisi. Kalau preposisi, kalau sebuah fungsi kalimat gitu ya, dalam hal ini menduduki fungsi keterangan ya, Ibu ulangi. Ibu istilahkan kelompok kata. Ini kan kelompok kata ya, yang namanya kelompok berarti jumlahnya lebih dari satu nih. Nah, ini kelompok kata. Kelompok kata yang diawali oleh preposisi ya. Nah, itu di dalam sebuah kalimat gitu ya. Nah, dalam sebuah kalimat bisa menduduki fungsi keterangan. Preposisi itu istilahnya kata depan ya. Apa saja contohnya di, ke, dari, dalam, dengan gitu ya. Di kantin ayah makan. Nah, di kantin itulah keterangan ya. Diawali oleh preposisi di kantin itu. Di. Ya. Nah, sudah. Salah satu ciri keterangan itu diawali oleh preposisi ya. Salah satu ciri. Apakah selalu diawali oleh preposisi? Enggak, tidak selalu ya. Misalkan kemarin paman datang. Keterangannya apa? Kemarin. Nah, itu contoh keterangan yang tidak menggunakan preposisi ya. Oke. Harus datang menduduki fungsi apa? Menduduki fungsi predikat. Ya, setuju nggak? Jadi, eh, yang tidak muncul fungsi apa yang harusnya ada? Subjeknya. Tidak jelas siapa yang diharuskan datang. Ya, bagaimana memperbaikinya? Kita hilangkan preposisinya untuk memunculkan subjek. Nah, berarti ini bukan keterangan lagi, tapi subjek. Yang harus datang berarti siapa? Siswa ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bagi itu tidak boleh digunakan? Boleh. Ya, selama subjeknya muncul. Misalkan, bagi siswa, guru harus datang misalkan. Nah, bagi siswa itu keterangan, guru itu subjek, harus datang predikat. Nah, itu jadi bagi itu boleh saja digunakan selama subjek predikat. Oke. Nah, jadi salah satu ciri sebuah kalimat dinyatakan efektif atau baku itu minimal subjek predikat jelas. Misalkan Ibu coba munculkan kalimat yang bersiswa yang harus datang. Kalimatnya efektif atau tidak nih? Ini tidak efektif. Siswa yang harus datang ini hanya menduduki fungsi subjek. Hanya terdapat fungsi subjek saja gitu ya. Setelah hanya tidak boleh ada saja sebenarnya ya. Oke, boros ya. Tapi untuk lebih memperjelas Ibu gunakan itu ya. Tapi dalam kalimat yang efektif gunakan salah satu ya. Ibu lanjutkan kembali. Jadi siswa yang harus datang ini tidak efektif. Tadi apa? Minimal subjek predikat harus jelas. Nah, apa yang tidak muncul? Predikatnya. Bagaimana memunculkan predikat? Hilangkan yang di sini. Dengan menghilangkan yang,
Nah, dengan menghilangkan yang ya, akan muncul predikatnya tadi. Predikatnya jadi ada. Tadi kan siswa yang harus datang jadi subjek saja ya. Setelah yangnya dihilangkan sebelum predikat yang dimaksud gitu ya. Nah, itu akan muncul SP-nya setelah yangnya dihilangkan gitu ya. Apakah yang tidak boleh digunakan? Apakah yang itu tidak boleh digunakan? Boleh selama predikatnya ada. Misalkan siswa, ibu ulangi lagi ya, siswa yang ibu tambahkan, siswa yang bertopi merah itu, nah itu subjek nih. Siswa yang bertopi merah itu subjek, harus datang predikat. Jadi ya ini tidak masalah karena predikatnya ada. Intinya yang itu tidak bisa kita penggal, tidak bisa kita potong nih. Masih perluasan dari kata yang sebelumnya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kami ya untuk minimal subjek predikat jelas. Ibu izin hapus poin yang pertama ini. Poin yang kedua ya. Oke. Nah, apakah sama dengan teman kalian nih katanya pada saat ibu menjelaskan berbeda dengan yang tampil di layar. Apakah ada yang sama juga? Boleh disampaikan. Oke, silakan. Jadi yang ibu tampilkan di layar adalah tulisannya ya, kalimat efektif di dalam kurung baku. Yang pertama minimal subjek predikat jelas, gitu ya. Sama juga kalau gitu. Nah, nanti ibu akan coba cari cara yang lain ya. Oke, silakan. Ada yang sama juga? Nah, sementara kalau masih ada kendala seperti itu, ya, antara yang muncul di layar dan apa yang ibu sampaikan, ada perbedaannya karena kesalahan teknis gitu ya. Sementara berarti bisa menyimak lisan ibu sementara gitu ya. Sementara dari lisan ibu, mudah-mudahan terpahami ya kalau kendalanya dari ibu nih. Seperti itu. Yang kedua, gitu ya, kalimat efektif atau baku itu bisa juga dari cirinya itu kepaduan bentuk. Kalau tadi kepaduan atau kesatuan gagasan. Gagasan sebuah kalimat terpahami kalau subjek predikat jelas ya. Ya, saya lapar. Terpahami ya? Oh, ada yang lapar, siapa saya? Saya kenapa lapar gitu ya. Memang subjek predikat jelas. Apakah ada tidak nih kalimat yang hanya predikat saja atau satu unsur pusat? Ada predikat saja namanya. Jadi paling minimal predikat gitu ya. Misalkan siapa yang uh, akan menjelaskan, misalkan kalian menjawab pertanyaan ibu guru di kelas, misalkan ya, saya, misalkan ya. Nah, saya untuk jawaban pertanyaan itu sudah sebuah kalimat gitu ya. Nah, seperti itu. Ibu lisankan dulu aja ya. Tapi dalam konteks kalimat yang efektif, minimal subjek predikat harus jelas ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah penggunaan kata-katanya harus tepat atau bisa juga diistilahkan kepaduan bentuk. Ibu eh, singkat seperti ini ya. Penggunaan kata-kata tepat itu apa saja? Konjungsinya harus tepat ya. Preposisinya juga harus tepat, res kata depan harus tepat. Juga pronominanya juga harus tepat. Nah, pronomin itu pronoun ya. Eh, Pernah dibahas atau kalian juga pasti sudah eh, pernah mendengar juga ya. Seingat ibu di kelas online ini sudah ya penjelasan sekilas mengenai pronomin pronoun alias kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris apa saja pronoun itu? I, you, they, we, he, she, it gitu ya.
Di dalam bahasa Indonesia, aku, kamu, dia, mereka, dan seterusnya. Oke. Ibu contohkan penggunaan konjungsi yang tidak tepat dulu ya. Sedangkan dia makan. Nah, ini kalimatnya tidak efektif karena ada penggunaan sedangkan di awal kalimat. Ada beberapa konjungsi yang tidak tepat ya. Ada beberapa konjungsi yang tidak tepat muncul di awal kalimat. Tiba-tiba dan muncul di awal. Nah, itu kurang tepat. Tiba-tiba tetapi muncul di awal. Bagaimana dengan akan tetapi? Kalau akan tapi itu boleh karena akan tetapi dengan tetapi jenisnya berbeda. Walaupun makna sama ya, sama-sama perlawanan. Akan tetapi itu konjungsi antar kalimat memang letaknya di awal. Kalau tetapi itu konjungsi intra kalimat letaknya itu di tengah biasanya. Nah, jadi kita perbaiki dengan menghilangkan konjungsi yang dimaksud gitu ya. Seperti itu. Penggunaan konjungsinya harus tepat ya. Apalagi penggunaan preposisi juga harus tepat. Misalkan ayah membahas tentang ekonomi dunia. Ibu singkat ED aja ya. Ayah itu memiliki fungsi subjek. Membahas apa? Predikat. Tentang ekonomi dunia. Tentang itu preposisi juga. Berarti apa? Tentang ekonomi dunia memiliki fungsi keterangan ya. Nah, SP ada nih, subjek predikat ada. Tapi kenapa masih belum efektif? Nah, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Harus menghilangkan apa berarti di kalimat ini? Itu si preposisi tentang ini ya. Kenapa? Nah, salah satu fungsi keterangan itu atau bukan fungsi ya. Salah satu ciri keterangan itu bersifat mana suka. Bersifat mana suka itu boleh muncul, boleh tidak. Nah, kita coba hilangkan ya. Nah, keterangannya kita hilangkan. Ayah membahas. Apakah sudah beres kalimatnya? Nah, belum. Harus ada kelanjutan membahas apa. Nah, caranya adalah preposisinya kita hilangkan. Preposisi yang tidak diperlukannya. Nah, setelah preposisinya hilang, berarti bukan keterangan lagi. Jadi apa? Objek ya. Oh, ayah membahas ekonomi dunia langsung. Boleh tidak seperti ini. Ayah membahas mengenai ekonomi dunia. Nah, itu juga tidak tepat. Mengenai dengan tentang ya sama saja ya. Menandai keterangan. Kayak gitu. Jadi simpulannya apa? Antara predikat dengan objek jangan dipisah oleh fungsi kalimat yang lain atau jangan disisipkan kata yang lain. Misalkan ayah membahas di kantin ekonomi dunia. Keterangannya kita sisipkan di P dan O. Nah, itu tidak boleh. Walaupun keterangan itu cirinya letaknya ciri lain dari fungsi keterangan itu letaknya bebas. Tadi kan bersifat mana suka. Nah, ada ciri lainnya apa? Keterangan itu letaknya bebas. Masih dari awal misalkan di kantin ayah membahas ekonomi dunia gitu ya. Atau di tengah berarti antara S dengan P masih aman. Ayah kantin membahas ekonomi dunia. Atau di akhir ya, ayah membahas ekonomi dunia di kantin ya. Seperti itu. Nah, apakah masih terkendala di layar muncul apa tapi berbeda dengan yang disampaikan? Apakah masih? Sementara kalau masih bisa menyimak lisan ibu, mudah-mudahan terbayang ya, masih terbayang. Kalau pronomina yang masih ya, oke. Nah, jadi sementara seperti ini ya, mohon maaf ya. Oke. Nah, pronomina itu tadi Ibu contohkan seperti ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini pernah dibahas atau tidak ya? Nah, Ibu singkat TK aja terima kasihnya ya. Nah, atas perhatiannya di sini ada konjungsi apa saja? Konjungsi. Apa harusnya? Pronomina. Oke. Dalam kalimat yang Ibu sampaikan tadi, atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Ada pronomina apa? Nya, ya. Dan ada pronomina saya.
ada kata gantinya, ada kata ganti saya. Nya itu dia kan ya maksudnya ya. Jadi Ibu sampaikan ya, nya itu bisa kata ganti, bisa imbuhan ya. Nah, dalam konteks ini nya di sini kata ganti ya. Nah, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih itu penggunaan pronominanya kurang tepat di mana? Yaitu nya-nya. Harusnya bagaimana? Atas perhatian Bapak atau atas perhatian saudara atau atas perhatian Anda gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih. Karena gitu ya, atas perhatiannya, nya di sini tidak jelas. Saya itu mengucapkan terima kasihnya kepada siapa ya? Nya di situ siapa gitu ya. Mudah-mudahan terpahami ya. Nah, Ibu lanjutkan kembali penjelasan. Nah, untuk kalimat efektif, ciri lainnya adalah harus logis atau masuk akal. Gitu ya. Misalkan Ibu lisankan saja ya. Eh, polisi, Ibu ulang ya. Penjahat berhasil menangkap, penjahat berhasil menangkap ya. Ibu ulangi. Penjahat berhasil ditangkap oleh polisi. Secara subjek predikat ada, tapi tidak logis, berarti tidak efektif gitu ya. Kenapa? Kita perbaiki menjadi apa? Polisi berhasil menangkap penjahat. Jadi alasannya adalah kalau penjahat berhasil ditangkap oleh polisi, berarti tujuan dari penjahat itu memang ingin ditangkap oleh polisi. Sementara kan tidak ya, seperti itu. Jadi yang logisnya itu polisi berhasil menangkap penjahat. Ya, dalam konteks kalimat itu ya. Kalaupun menggunakan berhasil, misalkan penjahat berhasil melarikan diri misalkan. Nah, apakah hanya itu saja contohnya? Nah, sebenarnya tidak ya, ini hanya salah satu contoh. Terus juga harus hemat, tidak boros ya. Uh, Ibu lisankan ya, yang tidak hemat contohnya seperti apa? Dia sangat senang sekali. Nah, itu boros ya. Harusnya dia sangat senang atau dia senang sekali. Dia hanya melamun saja. Hanya dengan saja kita gunakan salah satu. Uh, dia atau mereka saling hormat menghormati. Itu boros. Harusnya bagaimana? Mereka hormat menghormati atau mereka saling menghormati. Kenapa? Karena hormat menghormati maknanya sudah saling ya. Termasuk gini, banyak mobil-mobil terjual. Mobil-mobil maknanya sudah banyak. Nah, ini itu yang Ibu sampaikan baru beberapa contoh untuk syarat kehematan ya. Yang satu lagi yang akan Ibu bahas adalah paralel atau paralelisme atau kesejajaran ya, atau keparalelan. Dalam bahasa Inggris minimal itu ya, samakan, bukan dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Oke, dari dalam bahasa Inggris dulu ya. Nah, jadi tadinya Ibu ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia itu minimal samakan imbuhannya. Nah, kita coba bandingkan dengan yang bahasa Inggris nih. Di bahasa Inggris paralelnya itu bisa ditandai dengan penggunaan verb satu lagi gitu ya. Verb 2 lagi, verb 3 lagi. Sejajarnya di situ ya. Tapi di bahasa Indonesia tidak mengenal verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya. Cara menyejajarkan kalimat bahasa Indonesia dengan samakan imbuhan yang minimal. Tapi kalau tidak memungkinkan, minimal samakan jenis kata atau kelas katanya. Misalkan sama-sama kata benda, sama-sama kata sifat gitu ya. Misalkan dia memiliki kecerdasan dan pintar. Kita perbaiki menjadi apa? Dia memiliki kecerdasan dan kepintaran. Atau dia cerdas dan pintar gitu ya. Nah, jadi sementara kalau masih terkendala uh, seperti tadi ya, minimal mudah-mudahan secara lisan terbayang. Ya, sementara seperti itu ya. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Soal nomor 16, jawabannya yang mana? Bentar ya. Oke. Apakah terlihat di layar soal nomor 16? Silakan sampaikan. Ibu akan
Nah, yang A kita cek ya. Untuk opsi A. Kalian sudah menganalisis opsi A? Di situ ada kesalahan penggunaan konjungsi. Nah, tadi kan penggunaan kata-katanya harus tepat. Salah satunya penggunaan konjungsi harus tepat. Kenapa dengan konjungsi maka ini? Keberadaan maka ini menghalangi keberadaan subjeknya. Kenapa kita ya sejalan dengan peningkatan jumlah pengomposan, ini adalah keterangan ya. Sepakat nggak ini keterangan? Atau sejalan ya, atau sewaktu sekolah, atau pada saat sekolah, misalkan seterusnya. Nah ini kan keterangan ya, sejalan sampai pengomposan itu keterangan. Maka sampai terakhir, ya sampai titik, ini juga keterangan. Namanya keterangan apa? Keterangan akibat ya. Salah satu ciri keterangan yang lainnya adalah selain apa tadi? Keterangan itu ciri-ciri yang sudah kalian kenal. Bisa diawali oleh preposisi ya, dari dalam dengan bagi dan seterusnya. Bisa diawali oleh konjungsi juga nih yang akan kita bahas. Bersifat mana suka, boleh muncul boleh tidak. Letaknya bebas gitu ya. Nah, kalau ini diawali oleh konjungsi ya, biasanya konjungsi subordinatif gitu ya. Nah, maka di sini menandai fungsi keterangan. Berarti pola kalimat di A apa? Kak, kak, nggak ada S, nggak ada P gitu ya. Minimal, padahal minimal kan subjek predikat harus jelas ya. Nah, kita coba hilangkan makanya. Kita coret makanya. Ya, subjeknya apa berarti? Jumlah produk kompos, ini subjek. Predikatnya apa? Meningkat. Dari sekian menjadi sekian. Ibu gunakan ini aja. Sama. Ibu ulangi ya, jumlah produk kompos sebagai subjek meningkat sebagai predikat dari sampai terakhir itu keterangan. Minimal subjek predikat jelas ya. Kenapa dari dan seterusnya itu keterangan? Dari inilah preposisi ya. Gitu. Jadi kenapa yang A kita hilangkan maka sudah terlihat ya SP-nya jadi ada. Subjeknya jumlah produk kompos, predikatnya meningkat. Kayak gitu ya. Oke, berarti yang A bukan jawabannya karena yang ditanyakan yang efektif ya. Yang B bagaimana? B itu kita, nah tadi mirip dengan penjelasan ayah membahas tentang ekonomi dunia. Di sini ada penggunaan apa? Membicarakan mengenai. Nah, jadi kita hilangkan apa? Mengenainya ya. Agar apa? Nah, Ibu tandai dulu. Susi Pujiastuti kan subjek ya. Nah, sedang membicarakan predikat. Kalau ada mengenai berarti mengenai sampai titik ini adalah keterangan. Nah, kalau ada penggunaan mengenai berarti Susi Pujiastuti itu sedang membicarakan apa? Belum jelas ya. Nah, kita hilangkan mengenainya, preposisi yang tidak diperlukannya. Akan muncul apa nih? Objeknya. SPO jadinya ya. SP-nya jadi jelas. Kayak gitu. Berarti mengenai ini membuat B ini tidak efektif ya. Yang C bagaimana? Dalam, nah Ibu ganti warna dulu. Dalam menilai kemajuan hasil belajar, di situ ada dalam. Berarti preposisi ya. Berarti apa? Menduduki fungsi keterangan. Guru, nah guru di sini subjek ya. Menggunakan apa? Predikat. Beragam cara sebagai apa? Objek. Sesuai dengan dan seterusnya bisa kita sebut keterangan. Ya. Jadi SP-nya ada, yaitu apa? Guru menggunakan. Menggunakan apa? Beragam cara. Ya. Seperti itu. Nah, sementara jawabannya bisa kita tandai dulu yang C. Kita pastikan opsi D, E itu harus ada kesalahan gitu ya. Karena kita sudah menemukan jawaban di C.
Yang delta seperti apa? Hal tersebut sebagai apa? Sebentar. Kita ganti warna dulu. Hal tersebut memiliki fungsi subjek menunjukkan apa nih? Predikat SP ada nih. Nah, apa yang membuat delta ini kurang atau tidak efektif? Ada penggunaan jika. Apakah tidak boleh menggunakan konjungsi jika? Boleh gitu ya. Tapi dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah apa? Jikanya kita ubah jadi bahwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan emosional yang baik memberikan sumbangan yang besar terhadap prestasi dalam belajar ya. Nah, ganti dengan bahwa ya. Ya. Oke. Seperti itu. Ada yang tanyakan, jadi konjungsi bahwa ini fungsinya untuk menguraikan isi bagian kalimat yang sebelumnya. Menunjukkan apa gitu ya. Nah, bahwa sampai titik, bahwa sampai terakhir, memiliki fungsi apa? Objek. Jadi bahwa di dalam kalimat aktif, ya, menandai fungsi objek. Kayak gitu ya. Jika itu digunakan dalam konteks apa? Untuk menunjukkan hubungan syarat. Misalkan jika hujan, dia tidak datang. Jika hujan, dia tidak akan datang. Gitu ya. Seperti itu misalkan ya. Terus, silakan ada yang tanyakan dulu? Biasanya, kenapa ada muncul seperti ini menunjukkan jika gitu ya? Seperti sudah normal gitu ya, atau sudah banyak menggunakan. Karena dalam bahasa lisan kita pernah tidak bilang atau berbicara seperti ini. Dia bilang kalau dia sakit, dia bilang kalau dia sedih misalkan. Dia bilang kalau itu semakna dengan jika. Jika, kalau, jikalau menyatakan hubungan syarat ya. Dia bilang kalau dia tidak enak badan. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu terbawa dari konteks bahasa lisan ya, yang tidak formal. Seperti itu. Dalam konteks yang seperti ini, hal tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa, gitu ya. Kayak yang itu bagaimana? Siswa yang terlambat dilarang tidak boleh masuk. Sebenarnya SP-nya ada, tapi jadi tidak logis. Kenapa coba? Dilarang tidak boleh masuk, berarti boleh masuk ya? Alasannya apa? Dilarang itu berarti tidak boleh kan ya maksudnya? Jadi kita gunakan salah satu siswa yang terlambat sebagai subjek ya. Nah, kelanjutannya seperti apa? Nah, ibu ulangi ya, siswa yang terlambat dilarang masuk gitu ya. Atau siswa yang terlambat tidak boleh masuk. Kita gunakan salah satu ya. Seperti itu. Nah, jadi nomor 16 jawabannya yang C, SP-nya jelas dan lain-lainnya ya. Logis dan tidaknya, terus hemat dan tidaknya. Nah, kita pilih yang C. Ada yang ingin disampaikan? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Yang ditanyakan, kalimat di atas dianggap tidak efektif. Ya, karena penggunaan kata yang salah. Penggunaan kata yang salah katanya nih. Kata yang salah itu apa? Kalau dilihat opsinya ya, teknologi membatasi tetapi digunakan memproses, berarti konteksnya bukan kesalahan penulisan dan seterusnya ya. Jadi bukan penulisan kata yang salah, tapi penggunaan kata yang salah. Berarti dalam konteks tersebut, konteks kalimat yang dimaksud, penggunaannya kurang tepat. Ya, bukan secara penulisan, tapi penggunaan. Oke, kita cek ya, teknologi informasi tidak hanya membatasi pada teknologi komputer yang digunakan untuk dan seterusnya. Sekilas terlihat harusnya padanya yang dihilangkan ya. Kan tadi membatasi apa? Harus ada objeknya gitu ya. Nah, tapi opsinya juga tidak ada ya. Dan
Harusnya apa? Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya. Ada yang sudah bisa? Harusnya, kan ini jawabannya apa? Membatasi ya. Nah, kita perbaiki menjadi apa? Terbatas pada. Di depannya ada pada. Dan konteksnya menggunakan kita butuh dalam bentuk pasif. Ciri kalimat pasif itu bisa dilihat dari imbuhan yang digunakan pada fungsi predikat. Ibu lisankan ya. Imbuhan apa? Di, dengan, atau ter gitu ya. Di, atau ter. Nasi dimakan oleh ayah. Fungsi predikatnya menggunakan imbuhan di ya. Dimakan ya. Di situ menandai kata kerja pasif. Berarti menandai kalimat pasif ya. Dia terjatuh. Itu uh, pasif juga. Kalimat pasif juga. Dia terkena demam berdarah. Itu juga pasif. Kayak gitu ya. Di dengan ter menandai kalimat pasif. Yang apakah imbuhan di dengan ter itu pasti kalimat, kalau ada kalimat yang menggunakan di dengan ter itu pasti pasif? Kita harus cek dulu. Jadi di dengan ter itu menandai kalimat pasif kalau ada di fungsi predikatnya. Nah, kita ambil contoh yang kalimat yang menggunakan di dengan ter tapi bukan kalimat pasif. Contohnya misalkan siswa yang dipanggil siswa yang dipanggil adik itu gitu ya. Sudah makan. Predikatnya apa? Sudah makan. Nah, berarti kalimatnya apa? Aktif, kalimat aktif ya. Di-nya itu ada di perluasan subjeknya. Ya, Ibu lisankan ya, maaf ya. Nah, jadi eh, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk dan seterusnya. Jadi membatasi dalam konteks kalimat ini kita gunakan terbatas. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada dan seterusnya ya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan kalian, nah, itu ada kalimat. Ya, apa pertanyaannya nih untuk soal nomor 18? Dalam tulisan di atas, kata imajinasi. Nah, sangat boleh kalian membuka KBBI ya. Silakan. Ada yang sudah cek arti imajinasi? Nah, kita lanjutkan ya, pertanyaannya apa? Dalam tulisan di atas, kata imajinasi merujuk pada hal berikut ya, kecuali ada satu kata yang tidak ada kaitannya dengan imajinasi. Nah, langsung saja jawabannya adalah nostalgia ya, kecuali ya, yang ditanyakan kecuali. Berarti 4 kata yang lainnya berkaitan dengan imajinasi. Apa saja? Harapan, ekspektasi, cita-cita, obsesi ya. Nah, Ibu akan cek di KBBI arti dari nostalgia. Nostalgia itu diartikan kerinduan, itu ya, kadang-kadang berlebihan pada sesuatu yang sangat jauh letaknya atau yang sudah tidak ada sekarang. Tapi pernah terjadi gitu ya, kerinduan dari peristiwa yang sebelumnya gitu ya. Atau kenangan manis pada masa yang telah lama silam. Jadi sudah terjadi ya peristiwanya, rindu nih dengan peristiwa itu atau dengan kenangan manis dan seterusnya. Jadi sudah terjadi kalau ada istilah nostalgia gitu ya. Tapi kalau harapan, ekspektasi, cita-cita, obsesi itu berbeda ya. Jadi sesuatu yang diimajinasikan masih dalam bayangan, pikiran, dan seterusnya. Nanti boleh cek arti masing-masing dari harapan, ekspektasi, cita-cita, sama obsesi ya. Oke, jadi kecualinya itu nostalgia. Nomor 19, kita lanjutkan.
Kata yang tepat untuk melambangkan tindakan cendekiawan tersebut. Para cendekiawan sering berpikir mendahului apa yang akan terjadi. Langsung saja jawabannya adalah prediksi ya. Nah, Ibu yakin kalian sudah tidak asing dengan istilah prediksi ya. Ibu bacakan arti di KBBI-nya. Prediksi itulah ramalan atau perakiraan ya. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang diramalkan itu belum terjadi dan bisa diartikan gitu ya. Sering berpikir melalui apa yang akan terjadi itu berupa prediksi. Ya. Nah, untuk persuasi, prevensi, provokasi, reaksi itu boleh cek di KBBI ya masing-masing artinya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Soal nomor 20. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 20. Letaknya yang paling tepat itu sesudah kalimat berapa? Pilihannya pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kalimat yang barunya yang mana? Yang ini. Kawasan ini dijuluki sebagai Coral Reef Paradise. Paradise gimana nih? Ucapannya, maaf ya kalau kurang tepat mengucapkannya. Atau surga terumbu karang oleh para penyelam dunia. Nah, ini kalimat yang dimaksud ya. Kita letakkan di setelah kalimat berapa. Langsung saja kita letakkan di setelah kalimat 3. Kita tandai ya. Kalimat 3 itu, nah ini 1, 2, 3. Oke, di sini letaknya. Kalimat 3-nya itu diawali dari ini. Salah satu yang terkenal ya adalah perairan Raja Ampat. Tuh, kalimat 3-nya di situ. Setelah kalimat 3, sesudah kalimat 3 berarti nomor 20 jawabannya yang C ya. Kita lihat di sini ada kata ganti ini. Di kalimat yang kita coba sisipkan ya. Kawasan ini ya, rujukannya ke mana? Perairan Raja Ampat ya. Kawasan ini dijuluki sebagai Coral Reef Paradise nih. Jadi kawasan yang dijuluki hal tersebut, dijuluki ini gitu ya, adalah perairan Raja Ampat. Nah, baru kita tambahkan atau kita lanjutkan dengan kalimat ini. Lokasinya berada di atas kepala burung Pulau Papua ya. Bentuk petanya di petanya ya terlihat ya seperti kepala burung ya seperti itu. Nah, ini lebih padu akhirnya ya kalau kita letakkan antara 3 dan 4 berarti sesudah kalimat 3. Untuk soal tipe ini Ibu yakin kalian mudah mengerjakannya. Kita lanjutkan. Kaji latih standar 2. Nah, kita temukan soal yang pernah kalian temukan di kaji latih standar 1, yaitu apa? Pertanyaan mencari, menentukan, memilih bagian yang tepat yang menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks ya. Langsung saja jawabannya itu, nah ada yang sudah mengerjakan sebelumnya? Dari teks yang ada nih mengenai pesawat Garuda ya. Garuda Indonesia. Nah, itu langsung saja yang C ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kita lihat bagiannya dulu, baru kembali ke teksnya ya. Yang C jawabannya nih, Ibu tandai dulu.
Nah, dalam poin utamanya ya membahas, oh yang dibahas adalah Garuda Indonesia nih. Terus di situ poin dalam uh, kotak yang pertama yang menjadi pusatnya itu ada 2 poin, yaitu pelayanan penuh dan promosi pariwisata. Kita temukan kata kuncinya di paragraf pertama. Ibu lisankan saja ya. Di paragraf pertama, Garuda Indonesia bertahan sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia dengan model pelayanan penuh ya. Nah, itu ada kata kunci itu ya. Garuda Indonesia menjadi operator bendera negara yang mempromosikan pariwisata dan seterusnya. Oke, nah poin-poin selanjutnya ini dimunculkan cabangnya ya. Penjelasan dari Garuda Indonesia yang pelayanan penuh, promosi pariwisata, kayak gitu. Poin-poin yang menjelaskan dari Garuda Indonesia ini ada di kotak-kotak selanjutnya. Nah, itu untuk mewakili paragraf selanjutnya ya. Di situ ada keterbukaan publik. Kalian bisa temukan di paragraf 2 ya. Perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2011 sehingga publik dapat mengakses laporan keuangannya dan kinerja usahanya secara terbuka. Gitu ya. Nah, terlihat ya di kotak di paling atas gitu ya untuk mewakili paragraf yang kedua di kalimat satunya. Gitu. Dan seterusnya ya. Nanti boleh kalian analisis sendiri. Untuk tipe soal ini Ibu yakin kalian bisa. Jadi uh, secara umum poin utamanya yang Ibu tandai dengan ini ya, dengan tanda kotak merah. Nah, poin-poin penjelas tambahannya gitu ya, untuk mewakili penjelasan Garuda Indonesia yang dibahas dalam teks itu seperti apa, terlihat di kotak yang dihubungkan dengan tanda panah ini. Seperti itu. Kenapa misalkan bukan yang opsi yang lain misalkan ya? Nah, apakah ini semacam siklus nih ada berkaitan sampai kembali lagi ke siklus ini seperti itu? Ke siklus awal misalkan, nah tidak seperti itu ya. Nah, intinya yang lebih tepatnya itu adalah opsi yang C ini. Tadi ya, nanti boleh dicek kembali kata kuncinya sudah sesuai atau belum ya. Dan memang lebih tepatnya seperti itu tanda panahnya ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tipe soalnya juga pernah kita temukan di kajian latih 1 ya. Oke. Untuk pertanyaan pola pengembangan paragraf, materinya sudah pernah dibahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, untuk paragraf pertama katanya ini menggunakan pola deduktif karena deduktif sebenarnya masih ingat nggak? Ini sebenarnya klasifikasi paragraf ya berdasarkan letak gagasan utama atau ide pokoknya. Ada deduktif, induktif, sama campuran ya. Tapi ini masih aman. Oh, berarti ini pola pengembangannya apa? Umum khusus ya, ada ya. Pola pengembangan jenis paragraf ya. Atau pengelompokan paragraf berdasarkan pola pengembangannya ada yang namanya pola umum khusus gitu ya. Pola analogi juga masih ingat yang seperti apa? Tentu berbeda dengan pola perbandingan berbeda ya. Pola kausalitas juga kalian masih ingat ya yang seperti apa. Nah, kita sesuaikan dengan teks yang dimaksud ya. Paragraf pertama menggunakan pola deduktif katanya karena menyatakan posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional dengan pelayanan penuh. Nah,
setuju tidak? Atau pertanyaannya apa? Respons yang diinginkan benar atau salah? Paragraf pertama, secara kata kuncinya dulu ya. Maskapai penerbangan nasional Indonesia dengan model pelayanan penuh, betul ya? Nah, kita sesuaikan dengan polanya, apakah memang deduktif alias umum dulu baru khusus. Nah, sesuai ya. Kalau dilihat, nah Ibu tandai seperti ini saja ya. Memang menggunakan pola umum khusus dengan kalimat pertama itu sebagai gagasan utamanya dan kalimat selanjutnya sebagai gagasan penjelasnya. Ya, seperti itu. Terus, paragraf yang kedua kita cek. Paragraf kedua menggunakan pola analogi. Nah, pola analogi itu seperti apa? Paragraf analogi membandingkan yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah dikenal dengan yang belum dikenal ya. Misalkan, mulutmu harimaumu, apalagi waktu adalah uang, waktu ibarat pedang, kayak gitu ya. Otak ibarat mesin misalkan, dan seterusnya gitu ya. Jadi berbeda ya, dengan paragraf perbandingan berbeda ya. Kalau analogi ini antara sesuatu yang sudah dikenal dengan yang belum dikenal kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Katanya nih menggunakan jenis atau pola pengembangan analogi karena menjelaskan data Garuda Indonesia terdaftar di BEI sejak 2011 yang menjelaskan kondisi keuangan. Secara informasi memang terdaftar ya, menjelaskan terdaftarnya Garuda Indonesia di BEI ya. Nah, terus tetapi dalam isi paragraf 2-nya, kita kan fokusnya di paragraf kedua nih, isinya itu tidak ada analogi antara informasi dalam paragraf 2 dengan sesuatu yang lain, dianalogikan dengan hal yang lain. Misalkan, Garuda Indonesia ibarat mercusuar misalkan, gitu ya. Tidak ada bahasan itu. Kalimat selanjutnya apa? Misalkan, paragraf 2 itu, kelanjutannya ya, kalimat 2-nya, per 31 Desember 2023, neraca konsolidasian Garuda Indonesia menunjukkan bahwa total kewajibannya telah mencapai sekitar sekian US dollar, sedangkan ekuitas masih negatif dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada analogi ya di situ ya. Kita lanjutkan. Oh, berarti responsnya salah ya. Untuk yang pernyataan yang ketiga. Paragraf ketiga menggunakan pola kausalitas nih karena diawali dengan kas perusahaan menurun akibat transaksi dalam dolar AS sehingga ketergantungan pada valuta asing ada single ya, sehingga nilai tukar rupiah melemah dan beban semakin berat. Ibu lisankan ya, atau kalian juga sudah membaca ya masing-masing. Paragraf ketiga memang membahas kas ya, ini ada ya, kas nih, kas dan setara kas perusahaan juga gitu ya, kas dan setara kas perusahaan juga mengalami penurunan signifikan, ada ya, sama ya. Terus dari sekitar sekian juta US dollar menjadi sekian, ya, dari 500 sekian jadi 200 sekian gitu ya, kan menurun ya, ada penurunan kas dan setara kas perusahaan gitu. Dalam pelaporan keuangan, Garuda Indonesia mencantumkan sebagian besar transaksi dalam dolar AS ya, karena sebagian besar kewajiban keuangan seperti sewa pesawat, pembelian komponen pesawat dan seterusnya seringkali melibatkan valuta asing. Ya, di sini kan akibat transaksi dalam dolar AS sehingga ketergantungan pada valuta asing gitu ya. Yang menyebabkan gitu ya nilai tukar rupiah melemah. Dengan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah gitu ya, beban makin berat, kurang lebih kayak gitu ya. Di sini kan sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akhir-akhir ini berada di kisaran sekian belas ribu gitu ya. Kondisi ini memperburuk beban ya apabila ada kewajiban luar negeri yang harus dibayar dalam mata uang asing.
Kurang lebih benar ya, seperti itu. Pernyataan tersebut tepat, ada pola kausalitas. Ada sebab akibat. Menurunnya itu ada transaksi menggunakan dolar AS yang menyebabkan bebannya makin berat juga dengan kondisi nilai tukar rupiah melemah dan seterusnya. Ada kausalitas di dalamnya. Oke, ada yang ingin disampaikan, boleh? Nah, sambil menunggu pertanyaan kalian, mudah-mudahan di layar ini masih sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan ya, tampilannya. Oke, nanti untuk ketikan mungkin ya, tadi tampilannya tidak muncul mungkin ya di layar kalian. Nah, sementara seperti ini dulu ya. Oke, soal nomor 3. Berdasarkan isi teks, tentukanlah tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut ya. Nah, responsnya itu tepat dan tidak tepat yang diinginkan. Ya, kita cek. Garuda Indonesia adalah maskapai nasional Indonesia yang berstatus sebagai flag carrier dan melayani dengan konsep full service airline. Nah, setuju atau tidak, tepat atau tidaknya? Oke, tepat ya tadi operator bendera negara gitu ya. Seperti itu. Dan melayani dengan konsep full service airline, pelayanan penuh ya. Seperti itu. Jadi tepat ya. Kita lanjutkan lagi. Pada akhir tahun 2023, kas dan setara kas Garuda Indonesia meningkat dari sekian, nih, secara nominal sama sebenarnya 289,8 ya, dan 521,7 hanya terbalik gitu ya. Nah, jadi harusnya bukan meningkat tapi menurun ya kasnya tadi ya. Sempat tadi terbahas di soal yang sebelumnya. Harusnya menurun dari 500 sekian menjadi 200 sekian ya. Berarti responsnya tidak tepat nih. Kita lanjutkan. Sebagian besar transaksi keuangan Garuda Indonesia dilakukan dalam dolar Amerika Serikat karena banyak kewajiban seperti sewa dan pembelian pesawat menggunakan mata uang asing. Nah, ini tepat ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Transaksi Garuda Indonesia banyak dilakukan dengan dalam mata uang dolar AS. Dampak yang paling mungkin terjadi dari kondisi tersebut apa? Kita cek apakah yang A, Garuda Indonesia terhindar dari risiko perubahan kurs rupiah terhadap dolar. Apakah seperti itu? Dari apa nih? Dampak dari apa? Dari transaksi Garuda Indonesia banyak dilakukan dalam mata uang, ya, dalam mata uang dolar AS. Apakah terhindar dari risiko perubahan kurs rupiah terhadap dolar? Nah, ini tentu malah berpengaruh gitu ya. Oke, terus yang B, bagaimana agar Indonesia lebih mudah menjual tiket domestik dengan harga terjangkau? Apakah itu dampak dari transaksi Garuda Indonesia yang banyak dilakukan dalam mata uang dolar AS? Apakah seperti itu? Tidak ya. Nah, langsung saja nomor 4 jawabannya itu adalah yang C nih. C itu Garuda Indonesia sangat rentan mengalami peningkatan beban jika nilai rupiah melemah. Ada ya di paragraf yang terakhir ya. Berdampak adanya beban ya yang dialami oleh Garuda Indonesia. Seperti itu. 4 yang C. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 5. Berdasarkan teks, salah satu faktor utama yang menyebabkan beban kewajiban Garuda Indonesia semakin berat adalah tadi kaitannya dengan beban ya. Nah, tentu dikaitkan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar ya. Seperti itu. Berarti yang B ya.
Nah, langsung saja nomor 5 itu yang B. Yang B ini sebagian besar transaksi keuangan dilakukan dalam dolar AS, sementara kurs rupiah melemah. Ya, bebannya itu semakin berat ya, karena transaksinya banyak dilakukan dalam dolar. Itu terasa bebannya itu pada saat kurs rupiahnya melemah. Kayak 5 yang Bandung ya, yang B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada Dina, Ria, sama Sani ya. Dina, Ria, sama Sani. Tipe soal ini juga pernah ya kita temukan. Dina menyampaikan apa? Ini masih berkaitan dengan teks yang tadi. Teks tersebut sangat menarik karena menjelaskan bagaimana teknologi informasi mempermudah layanan penerbangan. Ya, seperti pemesanan tiket dan check-in mandiri. Berkaitan dengan teknologi informasi dan seterusnya. Ria menyampaikan apa? Betul. Ya. Penyampaiannya juga sederhana sehingga orang yang awam terhadap dunia penerbangan pun bisa memahami dampak positif dari perkembangan teknologi. Sani menyampaikan apa? Aku sependapat dengan kalian. Tetapi di sini ada perbedaannya. Tapi teks tersebut akan lebih kuat jika dilengkapi dengan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan digital atau pendapat pakar teknologi penerbangan. Ya, menginginkan keakuratannya itu dengan adanya kelengkapan data jumlah penumpang ya yang menggunakan layanan digital dan dilengkapi dengan pendapat pakar teknologi penerbangan. Itu yang diutarakan oleh kita hapus di halaman selanjutnya. Soalnya kita lihat ya, yang diinginkan responsnya itu bagaimana, setuju dan tidak setuju ya. Nah, mengapa dalam percakapan tersebut ya, mengapa pendapat Sani mengapa pendapat Sani sangat baik dalam menilai keakuratan dari informasi yang disajikan tersebut. Ya. Nah, di sini kita cek ya, Sani menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang awam terhadap teknologi informasi yang sehubungan dengan layanan penerbangan. Nah, di sini yang menyatakan bahwa mudah dipahami teksnya, terus katanya termasuk yang awam juga mudah memahami ya terhadap apa teknologi informasi yang sehubungan dengan layanan penerbangan. Itu apakah Sani yang menyampaikan? Kalau Sani lebih ke ada semacam saran gitu ya untuk kelengkapan data sama ada pendapat pakar yang diinginkan. Kalau pembahasan yang di pernyataan yang pertama ini disampaikan oleh siapa? Oleh Ria ya. Nah, nanti boleh cek lagi di halaman yang sebelumnya ya. Ini bukan oleh Sani, tapi oleh Ria yang menyampaikannya. Nah, Ibu tandai dulu. Nah, ini harusnya Ria. Nah, berarti setuju atau tidak? Tidak setuju ya, karena yang menyampaikannya bukan Sani. Selanjutnya, Sani mempertimbangkan kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks. Ingin adanya kelengkapan dan dasar bukti ya dari informasi yang merupakan bagian dan seterusnya untuk adanya keakuratan dan seterusnya ya. Nah, itu memang disampaikan oleh Sani. Itu ya. Berarti setuju. Kita lanjutkan. Sani
memiliki inisiatif untuk memperbaiki isi teks dengan pendapat pribadinya sebagai ahli teknologi informasi agar lebih informatif. Nah, apakah ada keinginan atau ada inisiatif nih untuk memperbaiki isi teks dengan pendapat pribadinya? Tidak ya. Yang ada adalah Sani itu ingin adanya, nah intinya adalah tidak memperbaiki oleh Sani sendiri ya, si teksnya itu. Terus bukan pendapat pribadi, tapi pendapat pakar, kayak gitu ya. Sani di sini bukan sebagai ahli gitu ya. Di sini kan dengan pendapat pribadinya sebagai ahli, tidak ya. Tapi yang diinginkan Sani itu adanya kelengkapan, salah satunya adalah pendapat pakar teknologi penerbangan. Berarti pernyataannya itu tidak setuju alasan yang dimunculkan, responsnya tidak setuju ya untuk alasan yang ketiga. Jadi itu jawabannya, urutannya seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Jadi bisa kita tandai yang ini ya. Sudah, Ibu hapus kembali ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Yang ditanyakan ya, untuk teks yang panjang-panjang bisa melihat apa yang ditanyakan di soal. Nomor 7, ada rasa iri yang menyelinap, tetapi cepat-cepat kunyah. Nanti kita cek ya, itu konteksnya seperti apa. Nomor 7, penggunaan kata serapannya dapat memperjelas peristiwa yang yaitu A, B, C, D, E. Ada yang menyampaikan? Kira-kira jawabannya apa? Ibu sambil mengecek artinya di KBB. Nya ini artinya adalah pergi atau lari. Ya, pergi atau lari. Konteksnya gimana? Karena merasa tak senang, ia hendak enyah dari kota ini. Itu konteks contoh di KBBI-nya ya. Artinya apa tadi? Pergi atau lari ya. Nah, langsung saja dalam konteks ada rasa iri yang menyelinap, tetapi cepat-cepat kuenyahkan. Kayak gitu. Berarti jawabannya, setuju nggak? Jawabannya lah yang A. Tokoh berusaha menghilangkan rasa iri dari dalam hatinya. Membawa pergi gitu ya, rasa irinya dari hatinya. Kayak gitu. Silahkan, ada yang ingin disampaikan? Ada opsi yang lain nggak yang memungkinkan? Boleh disampaikan. Konteksnya, detailnya boleh cek dalam teks yang dimaksud ya. Sementara dari yang dimunculkan di kutipan kalimatnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8, amanat yang dapat dipetik dari cerpen seragam karya Aris Kurniawan Basuki. Nah, ini berkaitan dengan amanat nih. Opsinya, pernyataan yang dimunculkan pilihannya itu ada 5. Ada 5. Nah, seperti ini. Kita pilih lebih dari satu untuk tipe soal dengan opsi yang dimunculkan seperti ini. Kita harus memilih lebih dari satu ya, jangan satu, lebih dari satu. Nah, amanatnya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu tandai dulu ya. Jawabannya 1, 2, dan 4. Ada yang sudah membaca teksnya? 1 itu apa? Hidup sederhana tidak menjadi penghalang untuk tetap berprestasi ya. Jadi tokoh aku di sini menunjukkan yang terpenting itu bukan seragam baru gitu ya, bukan seragam yang bagus, tapi dia
berusaha, berprestasi ya, seperti itu. Terus yang kedua, kasih sayang ibu mampu menguatkan anak dalam menghadapi kesulitan. Terus yang keempat apa? Poin yang keempat, keterbatasan ekonomi seharusnya tidak membuat seseorang berhenti berjuang. Begitu ya. Bukan poin 3 dan 5 ya. 3 itu apa? Seragam sekolah yang bagus adalah syarat utama enggak ya? Terus 5, anak tidak boleh merasa iri pada teman-temannya yang seragamnya lebih baru juga tidak. Konteks yang muncul, amanatnya itu 1, 2, dan 4 ya. Nah, detailnya boleh kalian baca masing-masing ya. Oke, soal nomor 9. Kalimat mana saja dari dalam kutipan cerpen tersebut yang membuktikan karakter ibu merupakan seorang yang penuh kasih sayang? Ya, lebih dari satu ya pilihnya sama dengan soal yang sebelumnya, lebih dari satu. Yang mewakili, membuktikan karakter ibu seorang yang penuh kasih sayang. Ibu langsung tandai dulu. 1, 3, 4 ya. 1, 3, 4. 1, 3, dan 4. Satu itu apa? Bersabarlah nak, kata ibu sambil merapikan kerah bajuku. Ya, memberikan pengertian ke anaknya dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan kasih sayang. Ini sambil merapikan kerah bajuku. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, ibu tersenyum tipis ketika melihatku berdiri di depan cermin, seolah ingin menyembunyikan rasa sedihnya. Jadi sebenarnya ingin membahagiakan anaknya ya, tapi kondisi tidak memungkinkan seperti itu ya. Nah, terus 4, gimana ibu menatapku haru, lalu memelukku erat. Ya, itu menunjukkan seorang yang penuh kasih sayang. 9, jawabannya 1, 3, dan 4. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan. Nah, sampai nomor 9 saja dulu ya. Sudah di menit ke-45. Nah, jadi nanti kita lanjutkan lagi ya sampai nomor 9 dulu. Sampai sini silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang disampaikan sebelum Ibu akhiri? Silakan. Nah, di pertemuan selanjutnya, kendala teknis tadi untuk tampilan di layarnya sudah bisa ada solusinya ya. Nanti Ibu coba cari cara ini ya. Oke, Ibu akan akhiri kalau tidak ada yang ingin tanyakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.